Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal perhitungan kimia, ada reaksi pembatas dan juga tentang campuran logam. Kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. 5 soal esai yang mau saya bahas ya. Langsung aja saya mulai. Nomor 1, pada pembakaran C3H8 propana ya, oleh oksigen, gas oksigen, menghasilkan 2 mol CO2 dan H2O. Tentukan jumlah mol O2 yang diperlukan. Jadi kita buat dulu reaksi pembakarannya ya. C3H8, kalau dibakar itu tambahkan gas O2. Jadi kalau ada C dan H itu namanya senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu nanti C-nya ketemu O jadi CO2. H-nya jadi H2O. Tinggal setarakan dulu, C di kiri ada 3, di kanan cuma 1, kali 3. H di kiri ada 8, kanan cuma 2, kali 4. O di kanan itu berarti 6 tambah 4 ya, 10. 10 berapa kali 2? 5. Jadi ini reaksi setara dari pembakaran C3H8. Lalu dikatakan di sini 2 mol CO2 dan H2O yang terbentuk. Jadi ini totalnya adalah 2 mol. Lalu O2-nya berapa mol? Itulah kurang lebih ya pertanyaannya ya. Jadi kita harus bongkar dulu nih data yang 2 mol ini. Jadi kita buat aja permisalan. Misalkan si CO2-nya X mol, maka pasti H2O-nya adalah 2 kurang X mol. Masuk akal ya? Karena kan X tambah 2 kurang X sama dengan 2. Karena total CO2 dan H2O totalnya 2 mol. Gitu ya? Ingat bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan koef. Saya taruh dulu aja di sini ya. Jadi CO2-nya X mol, H2O-nya 2 min X mol. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi bandingkan aja mol CO2 dengan mol H2O. X per 2 min X sama dengan perbandingan koefisiennya. Koefisiennya kan ini ya, 3 banding 4. Tinggal kali silang aja, jadi 6 min 3X sama dengan 4X. 6 sama dengan 7X. Atau X sama dengan 6 per 7, sekitar 0,0857 mol. Kalau ada yang mau bulatkan 0,86 juga is oke ya. Nah, jadi dapatlah sekarang komposisinya. Jadi CO2-nya kan sama dengan X tadi. Ya berarti sama dengan 0,857 mol. Berarti otomatis H2O-nya kan 2 kurang X. 2 kurang 0,857. 1,143 mol. Gitu ya. Jadi di sini si 0,857 mol si CO2-nya. 1,143 mol H2O-nya. Kembali ke soal yang ditanya adalah si O2. Maka mol dari O2, bandingkan koefisien aja nih. Mau bandingkan dengan CO2 misalnya ya. Jadi koefisien mereka kan mol sama dengan 5 per 3-nya kan. Jadi koefisien O2 banding koefisien CO2. Dari mol CO2, 0,857 mol. Ini saya dapat 1,428 mol. Mau dibulatkan 1,43 juga is oke ya. Nah, gimana kalau kita mau bandingkan sama si H2O? Sama aja, bandingkan aja koefisiennya. Berarti 5 per 4 kali mol si H2O. 1,143 mol. Hasilnya akan sama, 1,428 mol. Jadi terserah mau pakai pembandingnya CO2 atau H2O, pasti hasilnya akan sama.
Jadi 1,428 mol lah si O2 yang dibutuhkan. Itu ya untuk soal nomor satunya. Nomor 2, pembakaran lagi ya. 114 gram gas oktana C8H18 sama seperti nomor 1, hasilnya CO2 dan H2O. Yang ditanya massa oksigen O2 yang diperlukan dalam pembakaran tersebut. Sama juga polanya, buat aja dulu reaksinya dan pastikan reaksinya setara. C di kiri kan ada 8. C di kanan masih 1 kali 8. H di kiri 18. C di kanan 2. H di kanan 2 kali 9. Jadi O di kanan itu 16 tambah 9. 25 kan? Berarti di kiri 25 per 2. Supaya O-nya sama-sama 25. Kalau nggak suka perperan, bisa dikali 2 semua. Jadi 2C8H18, koefisien ya yang dikali ya. Ini jadi 25, jadi 16, jadi 18. Oke. Nah, ini dikasih tahu nih datanya 114 gram. Yang ditanya oksigen gitu. Kita nggak bandingkan gram, nggak bandingkan massa, tapi kita bandingkan mol. Maka kita ubah dulu 114 gram oktana jadi molnya berapa gitu. Bagikan dengan mR. C8H18. C itu kan satunya 12. Kalau ada 8 berarti 96 ya. 12 kali 8. H itu kan 1 tambah 18 kali 18 ya 18. 96 tambah 18 114. Sama nih. Atau 1 mol si oktananya. Kalau oktananya 1 mol, O2-nya berapa mol? Seperti tadi, bandingkan koefisiennya. Jadi mol O2 adalah 25 per 2 kali mol si oktana. Kali 1 mol. 12,5 mol. Yang ditanya massa. Massa mol kali mR. MrO2 ya. 12,5 molnya. O itu kan 16. Kalau O2 berarti 32. 12,5 kali 32, 400 gram. Inilah massa O2 yang dibutuhkan. Nomor 3, sebanyak 2 gram gas metana. Metana itu CH4 ya. MR-nya 16. Dibakar sempurna dengan gas O2 yang murni. CO2 yang terbentuk dialirkan ke dalam larutan air kapur atau CaOH2. Terbentuklah endapan CaCO3, MR-nya 100. Nah, endapan CaCO3 yang dihasilkan itu berapa gram? Berapa beratnya? Jadi dua reaksi. Yang pertama CH4 dibakar tambah O2. Hasilnya CO2 plus H2O. Lalu CO2 yang terbentuk direaksikan dengan CaOH2 air kapur. Nanti terbentuk endapan CaCO3 plus H2O. Ya, ini yang endapan ini yang ditanya ya, yang solid ini. Reaksinya yang kanan udah setara ya, C sama-sama 1, Ca sama-sama 1, H sama-sama 2, O sama-sama 4. Tapi yang kiri belum. C di kiri kiri kanan sama-sama 1, H di kiri 4, H di kanan 2 kali 2. O di kanan jadi 4, di kiri masih 2 kali 2. Saya harap penyetaraan masih oke lah ya, masih bisa ya. Ini dasarnya dari sini 2 gram. Ya kan? Nah, kita nggak bandingkan massa, kita bandingkan mol. Jadi kita harus cari 2 gram ini berapa mol.
Caranya ya 2 per mol sama dengan 2 per 16. Massa bagi MR kan? 1/8 atau 0,125 mol. Lalu pindah ke CO2. Karena koefisiennya sama, molnya juga sama. 0,125 mol lah si CO2-nya. 0,125 mol CO2 inilah yang pindah ke kanan ini, yang direaksikan lagi. 0,125 mol. Dihasilkanlah endapan CaCO3. Karena koefisiennya sama, molnya juga sama. Yang ditanya masanya ya, beratnya. Massa sama dengan mol kali MR. 0,125, MR-nya dikasih itu 100. Berarti 12,5 gram lah endapan CaCO3 yang dihasilkan, yang terbentuk. Lanjut nomor 4, diketahui persamaan reaksi. Ini luar biasa ya, reaksinya ya. Jika mol reaksi yang digunakan adalah 2 mol KMNO4, 3 mol Na2C2O4, 4 mol H2SO4. Tentukan jumlah mol dari masing-masing produk. Produknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi tugas kita adalah mencari yang namanya reaksi pembatas. Reaksi pembatas. Ingat, reaksi itu yang sebelah kiri tanda panah ya. Reaksi pembatas ini adalah reaksi yang habis atau tidak bersisa dalam suatu reaksi. Cara carinya, bagikan molnya dengan koefisien reaksinya. Cari yang paling kecil. Kan ada 3 nih. KMNO4 dulu kita cari. Molnya, koefisiennya 1 ya, jadi mol per koefisiennya. Nah, dengan cara yang sama, Na2C2O4, molnya, koefisiennya 0,6, H2SO4, molnya, koefisiennya 0,5. Mana yang hasil baginya paling kecil? Ini kan 0,5. Berarti H2SO4 adalah sebagai reaksi pembatas. Di mana reaksi pembatas itu menjadi patokan atau acuan untuk zat lainnya. Nah, jadi kalau tinggal perbandingan, pakai perbandingan pembandingnya adalah H2SO4. Nah, kan kita cari produk kan? Jadi kita satu-satu ya, MnSO4 dulu, yang ini dulu. Jadi MnSO4 molnya sama dengan, seperti tadi ya, koefisien main kan? 2/8, karena H2SO4 reaksi pembatasnya. 2/8 dari mol H2SO4 berapa tadi? Nih. Berarti 1 mol lah MnSO4 yang dihasilkan. K2SO4. Koefisiennya 1/8 kali 4 mol. 0,5 mol lah K2SO4 yang dihasilkan. Na2SO4. Koefisiennya 5 per koefisien H2SO4 kali mol H2SO4. 20/8, 2,5 ya. CO2. Koefisien CO2 itu 10. Koefisien H2SO4 itu 8. Kali 4 mol. 40 bagi 8 ya 5. Satu lagi H2O yang terakhir ya. Nih. Koefisien H2O itu 8. H2SO4 8. Ya, karena perbandingan koefisiennya sama, pasti molnya juga sama, yaitu 4 mol kan. Nah, inilah mol-mol dari masing-masing produk yang ada pada reaksi tersebut.
Jadi kuncinya cari reaksi pembatas dulu ya. Reaksi yang habis karena dia akan dijadikan sebagai patokan atau acuan untuk zat lain yang bereaksi atau yang dihasilkan. Last one nomor 5 ya. 3 gram campuran logam Mg dengan Al dilarutkan dalam asam sulfat encer. Lalu dihasilkanlah gas hidrogen. Ya, total gas hidrogen yang dihasilkan adalah 3,36 liter pada keadaan STP. Tentukan berat masing-masing logam dalam campuran tersebut. Artinya Mg itu berapa gram, Al itu berapa gram. Yang pasti jumlah Mg dengan Al harus 3 gram. Gitu ya. Nah, jadi bongkar dulu ya. Reaksinya kita buat 2. Karena ada Mg bereaksi dengan asam sulfat itu H2SO4. Ini tukaran aja, Mg sama H2-nya tukaran. Jadi Mg ambil si SO4-nya, H2-nya keluar. Al, saya kasih space sedikit di bawah ya. Tambah H2SO4. Al itu kan plus 3, SO4 itu 2 min. Jadi nggak imbang kan, plus dengan minnya. Jadi kali silang, maka hasilnya Al-nya kali 2, SO4-nya kali 3. Sama kayak di atas, menghasilkan gas hidrogen H2. Yang di atas sudah setara, yang di bawah belum. Al di kanan kan jelas kelihatan 2, Al di kiri 1. Kali 2. SO4 di kanan kali 3, SO4 di kiri 1. Berarti kali 3. H2 di kiri 3, H2 di kanan 1. Kali 3. Udah, inilah komposisi reaksinya ya. Jadi, ini, campuran ini, katanya adalah sebanyak 3 gram. Lalu, hasil bakarnya adalah gas hidrogen yang dihitung. Ini totalnya 3,36 liter. Paham ya jalan ceritanya sekarang? Nah, jadi gini, kita harus misalkan. Logik ya, misalnya kalau Mg-nya 1 gram, pasti Al-nya 2 gram. Kalau Mg-nya 2,8 gram, pasti Al-nya 0,2 gram. Ya kan? Karena totalnya harus 3. Jadi kalau misalnya Mg-nya X gram, maka pasti Al-nya adalah 3 min X gram. Ya, supaya totalnya sama-sama, supaya totalnya jadi 3 gram. Gitu ya. Nah, kita pindahkan tuh. Nah, yang nanti kita bandingkan tuh bukan massa, tapi mol. Ingat ya, kalau di stoikiometri, perhitungan kimia itu yang dibandingkan itu molnya, bukan massanya. Mencari mol gimana? Massa bagi AR. Jadi ini X per AR dari Mg itu di sini nggak dikasih tahu ya, 24. Jadi pindahin ke sini, X per 24 mol. Ini juga sama. 3 min X per Al itu 27. Pindah ke sini. 3 min X per 27. Mol masing-masing ada, kita pindahkan ke gas hidrogen. Karena hidrogen yang dikasih datanya. Oh, kita bongkar dulu ya. H2-nya kan pada keadaan STP ya. Masih ingat ya? Jadi, molnya adalah bagikan saja volumenya dengan 22,4. 0,15 mol lah si H2-nya. Yang tadi 3,36 liter itu sama dengan 0,15 mol pada keadaan STP. Jadi yang kita bandingkan mol semua. Ya, ini kan mol. Ya, harus seimbang ya, semuanya harus mol. Oke, kita ke reaksi 1. Ini anggap reaksi 1, ini reaksi 2. Pindahkan ini ke H2. Karena koefisien Mg sama dengan koefisien H2, jadi di sini pun X per 24 kan. Ya kan, selama koefisien sama pasti mol sama. Nah, yang Al ini hati-hati, koefisiennya 2 tapi hidrogennya 3. Ya, jadi di sini
H2-nya adalah 3/2 dari 3 min X per 27. Ya, agak ribet di sini tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi 3 mana ya? 3 min X per 27 kali 3/2. 3 dengan 27 kan 9 ya, bisa dihabisin ya, bagi 3. Hasilnya adalah 3 min X per 18. 3 min X per 18 mol. Oke, nah jadi kita udah dapat nih mol H2 dari reaksi 1, mol H2 dari reaksi 2. Dan ini mol total. Berarti kan kita tinggal buat persamaan. Jadi mol dari reaksi 1 tambah mol dari reaksi kedua sama dengan mol total 0,15. Tinggal kali silang, X kali 18, 18X. 24 kali 3, 72 ya. Min 24X. Lalu 24 dengan 18 dikalikan dengan 0,15. 64,8. Matematis lah ya. 18X kurang 24X minus 6X. 64,8 dikurang 72 min 7,2. Berarti X sama dengan 7,2 per 6. Dapatlah ini 1,2. Dapatlah komposisinya. Jadi Mg, tadi kan kita anggap ini ya, X gram sama dengan X. X-nya dapat 1,2 gram. Maka otomatis AL-nya adalah 3 min X. 3 min 1,2. Berarti 1,8 gram. Inilah komposisi Mg dan Al dalam 3 gram campuran logam tadi. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.